Oke guys, jadi di sini buat video penjelasannya, langkah pertama kalau misalkan kalian mau bikin formulir, ini kan punya aku nih. Di sini bisa nulis nama lengkap, nilai TIK, fisika, kimia, matematika, Inggris, dan ntar di sini muncul nih di sini fisika, TIK, apa nih? Nama, TIK, fisika, kimia, matematika, Inggris, dan ada tambahan di sini aku bakal naruh di total sama rata-ratanya. Gimana caranya? Pertama yang jelas bikin dulu format HTML-nya. Di sini aku jelasin satu-satu dulu. Div class backdrop ditulisnya kalau misalkan di VS Code tinggal tulis div titik backdrop. Ini jadi bikin sebuah elemen baru gitu loh. Jadi ini tuh fungsinya buat summon gitu, summon misalkan div backdrop, taruh di sini di tab ini kan dada nih, terus perlu dimasukin backdrop ini tuh kayak gimana bentukannya di CSS. Kalau kelas ini kan kelas nih, kelas diidentifikasi di CSS pakai simbol titik nih ya, simbol titik backdrop karena nama kelasnya backdrop. Ini buat nampilin backdrop ini bakal kayak gimana. Nah di sini backdropnya width ini lebar 1000 pixel, height tinggi 570 pixel, border itu yang ini nih, yang mana sih, nah nih putih ngegarisin, terus yang ini nih kotak ini. Biasanya kalau buat semua elemen-elemen div gini aku bakal taruh border gini. Border ini cara tulisannya yang pertama 1px buat ketebalan border. Solid itu ya yang garis nggak putus-putus, garisnya terus kayak gitu. Sama white itu buat warnanya bisa black bisa green gitu, terserah. Nah terus margin bottom, margin itu buat jarak dari nih, kalau pad nih aku jelasin ya. Misalkan nih, kalau misalkan kita tulis asal nih 1 2 3 4, jarak dari sini, dari bawah 1 2 3 4 ke bagian bawah sini itu namanya padding, PADDING. Tapi kalau dari luar box ini kan namanya box input, box input angka. Dari sini ke sini itu namanya margin. Terus dari sini ke sini juga namanya margin, dari sini ke sini namanya margin, dari sini ke sini namanya margin. Disesuaikan aja. Ini bottom ke bawah bottom, ke atas top, margin top, ke kanan itu margin right, di kiri margin left, bisa juga margin sama dengan berapa gitu biar semuanya nggak kecepatan kan. Oke lanjut. Transform translate 200px 0px. Transform translate ini fungsinya buat naro dia itu di mananya, misalkan ya nih, transform translate backdrop ini di 200 pixel 0px. 200 pixel yaitu dari kiri ini kan mentok ke sini itu nilainya 200 pixel nih, dan terus dari atas posisi Y, dari atas ini 0 pixel segini gitu. Lanjut. Oke, masalah div udah selesai harusnya ya. Div kelas awalan strong ini biar dia jadi huruf bold, terus code bus, terus form. Nah di sini ada tulisan form on submit sama dengan event bla bla bla. Ini buat keterangan kalau misalkan dia di submit bakal kayak gimana. Ini buat perintahnya aja gitu, kata perintah prevent default on form submit. Terus di bawahnya aku kasih nilai buat judul form. Habis itu div lagi buat elemen nih, elemen label yang nama lengkap. Di samping nama lengkap aku tulis lagi label this field is required, jadi dengan ID nama validation error. Pertama ID itu buat hampir sama kayak kelas, tapi ya biar dia beda aja gitu
gimana jelasin, pokoknya kita buat menjelaskan kalau ID dari label ini adalah nama validation error gitu. Terus di bawahnya ada nama input, kayak biasa input harus sudah tahu, soalnya udah diajarin sampai Yudi di Zoom. Tipe dari input itu ada banyak, nggak cuma teks, number, ada juga email, jadi harus ada simbol kayak email gitu. Password ntar jadi munculnya titik. Terus ada date buat nunjukin tanggal berapa, time buat nunjukin waktunya berapa, terus radio buat milih salah satu, checkbox buat milih dari pilihan-pilihan gitu. Ini sama, masukin aja berapa terserah. Nah, terus di sini ada tipe submit, buat kalau misalkan di submit bakal perintah form action buttons. Oke, kita lanjut di tabel in sama div ini buat pemisah pensumon. Div class dengan identitas tabel in. Terus di bawahnya lagi TD ini buat kolom baru gitu. Jadi gimana ya, pokoknya kolom aja. Terus di mana nih, TR itu baris baru. Terus TH itu nama, TH ini aku nggak tahu apa, belum pernah ditanya, tapi kayaknya sama kayak TD. Di TH ini ada tulisan nama, TIK, fisika, kimia, matematika, Inggris total, rata-rata. Terus sudah ini ditutup, TR ditutup, TH ditutup. TH yang ini buat bagian judul dari tabel inputnya yang ini. Terus tibadi buat nanti isian dari inputan. Terus ada, kita masuk ke script. Harusnya CSS itu nggak perlu dijelasin karena itu sesuai imajinasi aja sih. Oke, masuk ke script yang function on form submit. Fungsi, ini nama fungsinya, ini kata fungsi. Jadi fungsi on form submit, kalau misalkan ini nih, mana nih? Ini kan ini tujuan dari form diisi adalah salah satunya on form submit, prevent default sama on form submit. Nah, kalau misalkan fungsi on form submit ini bakal validasi. Jika validasi, kita bukan ini apa ya, if itu kan jika, terus di dalam kurung if ini adalah kondisi jika. Kalau misalkan kondisi jika ini terpenuhi, maka bakal ada muncul variabel dari form data. Form data itu bebas sih sebenarnya, kamu ditulis satu juga nggak apa-apa, tulis asal pun nggak apa-apa, tapi yang perlu itu diingat form data ini isinya apa. Jadi variabel form data itu dilihat dari read form data. Read form data itu apa ya, kayak ya bawaan dari JavaScript aja gitu, kayak function if else nya gitu, read form data. Terus kita taruh lagi di sini if selected row sama dengan 0. Jadi kalau misalkan di sininya itu kan nggak ada apa-apa gitu, 0, bakal muncul insert new record, bakal masukin rekaman terbaru dari inputan data. Sama kayak function if read form, itu bawaan dari JavaScript-nya, kode-kodenya. Form data, insert new record, masukin rekaman baru dari form data. Form data itu read form data itu dari isian input ini. Terus kalau misalkan nggak ada, maksudnya kondisi selected row-nya ini nggak 0 itu kan kosong, berarti ada isinya. Else itu selainnya apa ya, gimana di sini ya, jika kondisi if ini terpenuhi, yaitu ada yang diisi di ininya tuh ada isinya, maka bakal munculin data dari form data.
Tapi kalau misalkan ininya ada, maka update record aja gitu ya, gitulah. Terus lanjut, ini udah berapa menit nih, lanjut di fungsi read from data. Kan di sini udah ada nih read from data ini dari ini, gimana ya, kan ini udah dijelasin variabel form data adalah read from data. Nah, read from data ini apa? Read from data ini dari sini nih, read from data ini. Read from data ini isinya variabel form data. Form data itu nama, dijelasin dengan nama. Nama itu apa? Nama itu diambil dari ID nama. ID nama itu yang ini namakan ID nama. Terus sampai semua, sampai Inggris. Lanjut, return from data ini buat ngapus kalau misalkan udah diisi ntar dia hilang gitu. Udah nih, kalau misalkan ini udah diisi terus di submit, ntar bakal hilang semua, kehapus, tapi datanya masuk ke sini nanti, kurang lebih begitu. Lanjut, fungsi insert new record dalam kurung data. Datanya di sini, dari sini kelas data. Insert new record, variable table, var table sama dengan dokumen .get element by id reglist. Variable tabel itu dari id reglist yang ini. Terus .get element by tag name tbody. Tag itu tuh yang kayak gini nih, yang ada tanda panahnya gitu, yang kayak gini, itu namanya tag pembuka. Terus yang satunya lagi kalau yang ada ininya slashnya itu namanya tag penutup, pokoknya gitu. Get element by tag name tbody. Tag name tbody yang ini. Tag name tbody adalah 0, jadi mulainya itu dari itu, dari mulainya ini tuh 0, ini sel 0, sel 1, sel 2, sel 3, sel 4 terus gitu. Ini sini. Ini kan 0 mulainya, terus 1 2 3 4 5 6. Nah, kita tulis dulu sel 1 sama dengan new row, baris baru, dot insert cell. Sel 1 dot inner html sama dengan data dot nama. Data yang ini, data yang ini isinya adalah namanya dari sini. Jadi kayak kata Pak Yudi, ini tuh fungsi buat ngebaca datanya, ini buat tulis datanya ke inputan tabel yang ini. Data.nama sama terusnya masih sama sel 2 sel new row dot insert cell, sel 2 inner html dot data tick, terus aja. Nah, di sini aku mau nambahin yang buat total sama rata-rata. Buat total sel 7 dot inner html, jadi di sel 7 itu isinya adalah parse float dalam kurung dokumen.get element by id tick.value. Jadi dokumen.get element by id tick.value ini didapat dari sini. Maksudnya apa? Parse float yaitu artinya ngubah data ini jadi angka buat dihitung. Bisa namanya parse int, parse float, sama parse string kalau salah. Parse string itu buat ngubah isian ini jadi huruf A, B, C, D sampai Z. Parse int buat angka-angka biasa 1 sampai 10. Terus kalau tadi parse int ya 1 sampai 10. Terus parse float itu buat ngejelasin buat yang kalau misalkan ada desimalnya 9,5, 9,8 biar lebih pasti itunya hasilnya. Oke, dalam kurung sebenarnya dalam kurung ini nggak perlu, langsung aja parse float dalam kurung
dokumen element by id tick sama fisika, kimia, matematika, Inggris ditambah aja. Jadi kalau misalkan sederhananya itu ya tick ditambah fis, ini kan id-nya, ditambah kim ditambah mtk ditambah English. Sebenarnya kalau misalkan kayak gini lebih buat bahasa manusianya kayak gini buat lebih paham, tapi kalau di bahasa JavaScript itu harus rinci kayak gini. Kayak misalkan tick itu dapat dari mana, tick itu dapat dari id tick ya isinya. Terus fisika itu dapat fisika itu dapat dari mana, dapat dari id fisika, terus sampai Inggris. Oke, dihapus dulu. Sama kayak sebelumnya, ini kan buat total. Kalau buat rata-rata tinggal dibagi 5 aja, tapi di belakangnya dikasih dalam kurung gini, simbol dalam kurung. Biar ya kayak operasi aljabar biasa gitu kan. Kalau misalkan langsung dibagi 5 itu jadi hasilnya ngaco. Jadi Inggris dulu bagi 5 baru ditambah semuanya. Udah tuh, udah sampai selesai yang total sama rata-rata. Terus di sel 8 kan kita ngasih di sini tuh ada TH yang kosong di sini. Itu buat naro ini. A itu sama kayak link link itu buat mana sih? Ini biasanya kan kalau misalkan di website bakal ada muncul tulisan biru sama ada underscore-nya. Kalau dipencet ntar bakal di sini muncul lagi gitu. Terus kalau misalkan itu kan yang edit, yang delete ya muncul alert confirm. Oke. Kodenya kayak gini. Jadi on click on edit, yang buat edit itu dengan tulisan edit, ini kan tulisan. Terus jelasnya gimana ya? Ctrl Z. Nih, ref. Sebenarnya kayak gini nih. Misalkan di sini tulis huruf-huruf ngaco. Terus kita bisa aja isi di sini pakai link apa gitu, link YouTube, link Instagram. Jadi kalau misalkan huruf ini dipencet, ntar bakal ke YouTube atau Instagram yang ada di sininya gitu. Tapi kalau misalnya di JavaScript, kode JavaScript yang ini, A ini kalau misalkan diklik, on click itu kalau misalkan diklik bakal muncul perintah on edit sama kayak gini. Ini tapi perintahnya on delete. Reset form sebenarnya buat ya reset aja gitu, tapi nggak dimasukin. Kalau misalnya itu dihapus kayaknya nggak apa-apa. Lanjut di on edit selected row sama dengan td.parent. Ini skip, aku nggak tahu. Dokumen.get element by id nama ya, id nama, value itu isinya. Jadi kalau misalkan id nama itu isinya adalah selected row cell 0 kan nih di sini kan nama itu selected row-nya yang 0. Terus dokumen.get element by id text selnya 1 terus sampai 7. Maksudnya gimana ya? Nih kalau misalkan diisi di sini kan yuan, misalkan nilai tik aku 100 10 aja deh biar gampang. Nilai fisika 10 fisika 9, matematika 9, Inggris 10. Ini kok kebanyakan gini kan. Kalau di submit ini bakal hilang tapi nggak muncul. Kesalahan teknis. Ini udah muncul kan ini sih. Nah
Jadi kalau misalkan kan ini tadinya kosong nih, kosong. Dengan kita klik on edit ini bakal muncul angka-angkanya lagi di sini. Nah, gitu maksudnya. Kalau misalkan klik on edit di ID nama sampai ID Inggris, ntar bakal muncul salah maksudnya di sel 0 sampai sel 6, isi dari sel 0 sampai sel 6 ini bakal masuk ke ID ini, ID nama sampai ID eng. Terus update record. Jadi kalau misalkan udah diedit harus namanya pembaruan update. Function update record. Function nama kodenya, update record ini nama perintahnya. Function update record dalam kurung form data ya dari yang tadi itu ada nih. Jadi kalau misalkan udah selesai update record, bakal jadinya selected row cell 0.inner html, isinya adalah form data.nama. Oke, ulang lagi di mana ya? Form data.nama. Nih di sini di treat form data. Si form data nama. Ini form data, variable form data. Oke, lanjut aja ya. Function update record form data. Jadi selected row dot cell 0, baris yang ke-6 masih ke yang ke-0, mana sih? Nah nih, sel row yang ke-0 ini sel row ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, isinya adalah form data.nama, form data.tick, form data.fish, form data.rat, seterusnya. Kurang lebih kayak gitu. Terus function on delete. Jadi kalau misalkan tadi ada nih fungsi delete, on delete. Nah, kalau misalkan on delete ini diklik, jika konfirmasi mau dihapus apa enggak. Kalau misalkan ini di kalau nggak pakai if confirm ini langsung kehapus, kan biasa ada yang kepencet gitu atau gimana. Jadi harus di confirm dulu. If confirm dikasih tulisan, jangan polos-polos aja, sebenarnya nggak apa-apa, tapi mending dikasih ginian biar bagus. Konfirmasi yakin ingin menghapusnya, tanda tanya. Kalau misalkan itu adalah yes, kalau ini kan delete, masih terang banget nih. Oke, ini adalah bentuk setuju. Cancel itu bentuk ketidaksetujuan. Jadi kalau misalkan konfirmasi ini terpenuhi, itu kita harus pencet oke. Kalau misalkan enggak, kita pencet cancel. Nih, lanjut. Kalau konfirmasi ini kita setujui, maka row td.parent element tadi ada di sini ya. Nih, row td parent element dokumen ini kan variable row. Terus kita masukkan lagi dokumen.get element by id reglist. Reglist ya yang tadi tuh, ini reglist mana ya? Nih, dokumen.get element by id reglist delete row ini bawaan kayak ini. Delete row, delete kan hapus, apa yang dihapus, row index, row ini. Nah, habis itu di reset form cancel. Kita coba maksudnya apa. Sekarang ini edit, hapus. Oke. Nah, tuh. Kalau kan tadi di sini ada huruf-huruf isiannya. Jadi kalau misalkan dipencet, sekalian yang ini dihapus, yang di form juga dihapus. Gitu biar bisa langsung diisi lagi.
lanjut ke script. Dan terakhir fungsi validasi, function validate, ini nama fungsinya, nama perintahnya. Is valid adalah benar jika dokumen.getElement by id nama itu, kan ini aku makainya yang divalidasi itu yang nama doang, nama isinya itu nggak ada, value sama dengan kutip 2, ini kan nggak ada nih, makanya kutip 2, maka is valid sama dengan false. Dokumen.getElement by id nama validation error yang tadi tuh yang panjang, nah nama validation error dot class list contains hide. Kalau misalkan ini true, ngerti sih list nih, dokumen.getElement by id nama validation error dot class list dot remove hide. Sini ya, agak ke majuan dikit biar enak bacanya. Nah, jadi kalau misalkan nama ini isinya nggak ada, maka false. Is valid adalah false. False itu harusnya bukan ini sih. Oke, jadi bagian validasi ini aku kurang ngerti, soalnya aku nggak tahu ini fungsi dari remove content sama add-nya apa. Gitu. Gempa. Oke, jadi tadi ada gempa sedikit. Fungsi validasi, perintah validasi adalah valid sama dengan true kalau jika dokumen.getElement by id nama itu nggak ada, ya adalah true kalau misalkan namanya itu nggak ada. Tapi false kalau misalkan udah is valid sama dengan false. Kalau false remove hide. Jadi kalau misalkan ini ada isinya, kan tadi kalau misalkan true ini nggak ada isinya, tapi kalau misalkan false berarti kebalikan dari true nggak ada namanya, nggak ada isinya, false berarti ada isinya. Dan kalau false, maka dokumen.getElement by id nama validation error yang tadi ada panjang itu dot class list dot remove dalam kurung hide, maka remove hide itu ya disembunyiin aja gitu, remove hide. Selain itu, kalau misalkan is validnya itu true, maka tanda seru dokumen.getElement by id nama validation error dot class list content hide. Tanda seru ini artinya bukan, gimana ya, ya bukan aja gitu. Kayak misalkan buat persamaan 5 tanda seru sama dengan 9. Ini benar nih kayak gini, 5 tidak sama dengan 9. Tapi kalau misalkan gini, ini artinya 5 sama dengan 9 gitu pokoknya. Jadi tanda seru itu buat menyatakan ketidaksamaan, kayak gini. Jadi kalau misalkan ada validasi, mau pakai fungsi validasi, sebaiknya di copy paste aja biar gampang. Ini bisa di kasih gini nih, misalkan nama ini value nya harus u1, misalkan ya, control save. Misalkan ini kasihnya u doang, ketiknya 9, dah gitu dulu, submit. Ini kan gak muncul di sini, tuh geter loh.